Award 2021 untuk kategori BUMD air minum sehat yang memiliki inovasi dalam bidang teknologi informasi. Penghargaan tingkat nasional dari Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi diberikan karena Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa (TBS) memiliki sejumlah inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi Petaku yang memudahkan akses data seluruh pelanggan. Penghargaan ini diterima Bupati Kebumen Arief Sugianto di Solo 8 Desember lalu dalam acara musyawarah antar perusahaan air minum nasional Mapamnas ke-14. Kemudian inovasi apalagi yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa? Sore hari ini kita akan berbincang banyak bersama beliau, Bapak Zain Mustain, SEMMPFM, selaku Direktur Perumda Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam Mas Didi. Semoga jenengan tetap sehat, Rati TV tambah maju. Amin. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. Pak Zain, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, sore hari ini dari kemarin kita banyak kegiatan, sangat sibuk di samping akhir tahun. Kita juga persiapan pasukan air lancar untuk Nataru ya. Meskipun tidak boleh kemana-mana, tapi justru kita tetap siap. Pasukan air lancar insya Allah siap 24 jam. Baik. Sehingga kita on time terus ini. Baik, luar biasa. Ini kalau Pak Zain itu pasti selalu totalitas begitu ya. Silakan untuk menyapa pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM terlebih dahulu Pak Zain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai seluruh pemirsa Rati TV atau pendengar setia INFM Kabupaten Kebumen. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. Semoga masyarakat Kebumen tetap sehat selalu. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi ada Pak Zain, sore hari ini akan berbincang banyak kaitannya dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa meraih penghargaan Perpamsi Award tahun 2021. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Zain kembali. Pak, kaitannya dengan Perpamsi Award 2021, kami ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih. Perumda Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. Ini luar biasa prestasinya. Ya. Ini tentunya berkat tangan dingin Pak Zain dan juga rekan-rekan yang ada di Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa. Mungkin bisa disampaikan di awal begitu kaitannya dengan Perpamsi Award ini seperti apa? Monggo Pak Zain. Ya, Perpamsi Award yang dilakukan oleh Perpamsi Pusat seluruh Indonesia. Jadi dilakukan dalam rangka 4 tahun sekali. Jadi penghargaan ini mulai kemarin dari tahun dari 2018 sampai 2021 penilaiannya. Di situ diikuti lebih dari 383 perusahaan air minum seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke, jadi baik. Ada 383 BUMD khusus yang menangani Perumda Air Minum. Ya, kalau yang dulu terkenal dengan PDAM. Betul. Dan alhamdulillah memang Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen dengan inovasi ataupun prestasinya, karena di situ di samping berprestasi kategorinya perusahaan itu sehat. Oke. Dan ini tidak hanya sehat, tapi sehat 3 tahun berturut-turut. Oke, jadi harus secara kontinu begitu ya? Iya, Pasnya. jadi tidak boleh kemarin sehat, sekarang setengah sehat. Nah, kita harus posisi di angka sehat. Nah, kebetulan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa atau PDAM Kebumen itu sehatnya di angka 3,83. 3,83 artinya seperti apa? Ya, kalau kita IP tertinggi 4, kita IP-nya 3,8. Oke, masih cum laude ya Pak ya? Ya, maksudnya cum laude. Ya, itu dilakukan 3 tahun berturut-turut. Oke. Jadi kategori sehatnya itu. Jadi tidak hanya sebatas sehat saja, tapi juga harus bisa mempertahankan kesehatan itu. Oke, baik. Itu yang sehat. Sementara yang prestasi di bidang inovasi IT, informasi teknologi, memang Perumda Air Minum itu senantiasa konsisten bagaimana mempermudah pelanggan kita untuk mengakses ataupun melakukan pembayaran, ataupun bagaimana mereka aduan bisa segera ditangani. Contohnya, jadi yang saya lakukan, kita saat ini PDAM Kebumen atau Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa itu 100% pembayarannya tidak manual lagi.
Jadi kita sudah kerjasama dengan KUD, dengan kantor pos, dengan BNI, dengan BRI, kemudian dari Teleanjar, kemudian ada DJI, kemudian ada Tokopedia, Alfamart, Indomaret. Mereka dalam pembayaran kita sudah memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan mereka. Mobil bisa, mobil banking bisa, ATM juga bisa, sehingga mereka dengan mudah sebenarnya tidak harus datang ke PDAM. Betul. Karena PDAM sekarang memang sudah ditangani. Yang nangani sekarang satu-satunya di MPP ya, tapi itu juga sudah artinya dikelola oleh pihak ketiga, mungkin seperti itu. Oke, baik. Ya. Jadi ini memang sebetulnya inovasi-inovasi ini terus dilakukan untuk kembali lagi ke pelanggan supaya puas begitu ya Pak dengan pelayanan dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa. Nah mungkin kaitannya dengan bidang teknologi informasi atau IT ini di tahun 2020-2021 ini kan memang sebetulnya dari berbagai stakeholder ini selalu berlomba karena sekali lagi untuk mempermudah masyarakat, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, betul, aksesnya jadi lebih mudah. Nah, kaitannya dengan ini kan otomatis juga harus ada sosialisasi, begitu Pak Zena. Selama ini, bagaimana untuk mensosialisasikan kaitannya dengan inovasi ini kepada para pelanggan? Ya, kita pernah melakukan sosialisasi dengan Diskominfo. Waktu itu launching Petaku ya. Petaku pertama kali launching kita di Pendopo, kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Jadi, Petaku tuh PDAM tetap milikku saat itu. Namanya kan saat itu memang masih PDAM ya, dan sekarang kan berubah Perumda. Tapi biarlah nama itu memang masyarakat juga taunya PDAM. Jadi ya sudah kita pakai itu, kita brandingkan PDAM tetap milikku. Salah satu kelebihan itu dari Petaku, kita belum ngomong kelebihannya dulu lah. Tadi yang online sudah, Petaku sudah. Petaku itu misalkan Mas Dede rumahnya taruhlah di Banjar misalkan ya, atau yang jauh. Saat itu di rumahnya Mas Dede terjadi kebocoran. Ya, Mas Dede cukup kirim WA ke Perumda Air Minum, ada yang online itu, nomor pelanggan saja. Nanti kami langsung tahu posisi kebocoran itu di mana. Karena semacam kayak Grab gitu ya, kayak Grab atau kayak Gojek, persis Perumda Air Minum. Jadi dimanapun pelanggan asal mereka mengasih nomor ID pelanggan, kirimkan ke kita, Pak ada kebocoran di sini, kita langsung menuju sesuai titik itu. Jadi meskipun misalnya saya posisi di Jogja, saya langsung tahu, oh dari Jogja jaraknya sekian kilometer, dari sini titiknya di sana. Ya memang 100%, tapi minimal akurasi 3-5 meter lah dari situ kita ketahuan. Seperti kalau kita share location itu kan juga ada, kadang-kadang kita melihat ada sedikit 3 meter atau 4 meter, tapi at least itu langsung tahu. Betul. Sehingga memudahkan sekali bagaimana karyawan PDAM itu untuk mencari di mana titik kolihan pelanggan. Itu seperti itu. Dan untuk misalkan ada aduan itu pada saat itu juga langsung langsung bisa, ya aduan. Hanya memang kalau aduan saat itu kita langsung tindak lanjuti, cuma penyelesaiannya kan mungkin kita lihat inspeksi di sana. Betul. Kalau misalkan saat itu biasanya petugas kita itu membawa peralatan yang sederhana lah. Kadang-kadang begini, contoh baru-baru ini ada, Pak air saya macet tuh ya di Kutoinangun. Kita ternyata saat itu dia di septic tank atas sama tukang yang memperbaiki rumah itu dimatikan. Nah, contohnya sebenarnya kalau hanya dia buka dibuka aja kerannya sih sudah nyala, tapi kadang-kadang mereka dikira PDAM macet, padahal enggak. Setelah dibuka di bawah masih nyala. Nah, itu kami sarankan memang kepada pelanggan barangkali yang ada airnya tidak macet atau mati, kecuali memang di dataran tinggi ya, itu kita cek dulu lokasi itu, kerannya dibuka dulu. Kalau kerannya sudah dibuka dan sebagainya, kok masih macet, baru informasikan kita. Jangan sampai kayak case yang di Kutoinangun lah tadi, komplain macet, ternyata dia lupa sendiri makan itu. Nah, kalau yang IT tadi memang betul, kita ada inovasi di IT, mudahkan, tidak hanya Petaku, tapi kita juga ada GIS
Geographic Information System. Geographic System itu salah satu program, kita itu masih dalam perbaikan ya, perbaikan terus, di mana kita tahu instalasi vital atau aset-aset PDM yang berada. Misalnya kalau saya lihat di Jalan Ahmad Yani ini, yang sekarang baru Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani atau Jalan Purworejo ini, kemudian atau sampai ke misalkan di pusat kota. Nah di situ kita tahu program itu nanti bahwa pipa JDU, jaringan distrik utama, yang ukuran 300 itu berapa, yang 200 berapa, terus di situ ada masang valve kita berapa, terus kemudian di situ ada barangkali ada chambernya di mana, kita akan tahu seperti itu. Jadi begitu kita duduk di situ, kita lihat pakai IT seperti ini, kita langsung kelihatan, oh jaringan PDM berada di ini titiknya tahu. Sehingga kalau ada orang mau daftar PDM, saya hanya tanya lokasi, Ibu lokasinya di mana, alamatnya. Oh misalkan saya di Kutasari tapi agak ke sana. Kita hanya lihat, oh di Kutasari sudah ada jaringan Ibu. Nah artinya, tapi kalau begitu misalkan saya masang di Ambal sebelah mana? Kita lihat, oh Ambal belum ada Bu. Nanti lihat program sambil program pengembangan selanjutnya. Itu program GIS seperti itu. Jadi nanti kita tidak harus lokasi, kalau selama ini kan survei saya mau pasang survei dulu. Ya memang tetap survei wajib ya ke lapangan. Tapi kita langsung bisa memberitahu kepada pelanggan di sana itu tidak ada. Kita bisa melihatkan Bu, di sana belum ada jaringan sehingga perlu Ibu nunggu nanti program tahun depan atau seperti apa solusi gitu. Oke, baik. Jadi itu yang GIS antaranya gitu. Yang GIS ini menggambarkan kaitannya dengan peta jaringan ya. Betul, peta jaringan. Dari, tapi kalau yang tadi petaku ada di mana dia berada. Jadi langsung menuju titik. Directionnya itu langsung titik lokasi itu ke water meternya. Betul. Asal ada tadi nomor pelanggannya. Asal nomor pelanggan kirim ke kita. Baik, ya. Pak Zen. Baik, ini perbincangan kita menarik sekali ini kaitannya dengan inovasi dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kebumen, dan kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda terlebih dahulu untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
Untuk kategori Perumda Air Minum Sehat yang memiliki inovasi dalam bidang teknologi informasi. Penghargaan diberikan oleh pengurus pusat Perpamsi kepada Bupati Kebumen Aris Sugianto di The Sunan Hotel Solo, Rabu 8 Desember 2021, bertepatan dengan acara musyawarah antara Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) ke-14. Dengan penghargaan ini, Zen berharap PDAM bisa semakin sigap dalam menghadapi keluhan pelanggan, perbaikan layanan, dan memperluas jaringan pelanggan dan penyerapan air minum di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Dari Solo, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Baik pemirsa Rati TV dan juga pendengar Ini FM, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan sekali lagi tema kita sore hari ini kaitannya dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kebumen raih Perpamsi Award 2021. Tadi kita sudah menyaksikan cuplikan pada saat penerimaan penghargaan waktu itu ya Pak Zen, betul, ya. Dan waktu itu hadir secara pribadi beliau Bapak Bupati Kebumen, ini luar dengan biasa. Bu Wakil juga hadir juga. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan begitu ya untuk Kabupaten Kebumen, dan mungkin bisa diceritakan Pak kaitannya dengan penghargaan dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kebumen ini sejauh ini seperti apa begitu Pak? Jadi sekali lagi alhamdulillah kita dapat penghargaan Perpamsi Award. Sebenarnya penghargaan itu juga beban berat buat Perumda Air Minum, minimal untuk mempertahankan. Betul. Karena dari tadi sampaikan dari 383 BUMD yang menangani masalah air minum, khususnya yang dikelola oleh kabupaten atau kota, itu Kabupaten Kebumen mendapat. Ini kan beberapa, dan persaingan kita kan bukan kota-kota yang kecil, tapi tadi dengan Bogor, dengan Bandung. Kita tahu sendiri, Bandung itu pelanggannya sudah di atas 300.000. Bogor pelanggannya di atas 200.000. Kita masih pelanggannya di angka 33.800 lah. Tapi dalam inovasi kita tidak kalah. Tidak kalah, gitu. betul. Itu artinya apa? Kita tetap konsisten, maju seperti kredo kita maju dan lebih baik. Maju usahanya lebih baik pelayanannya. Nah ini, karena kita dapat, ya tadi saya sampaikan di samping 3 tahun berturut-turut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa itu mendapat kategori sehat dengan nilai 3,83 bertahan itu. Terus kemudian kita tadi ada inovasi. Yang pertama tadi saya sampaikan ada pembayaran online yang kita sudah berlangsung. Jadi PDAM tidak menerima uang tunai lagi. Terus kemudian ada GIS. Geographic Information System. Terus kemudian ada tadi yang disebutkan Petaku, PDAM tetap melaku, dan yang terbaru ini program sekalian keharusan ya, RPAM namanya. RPAM, Rencana Pengamanan Air Minum. Jadi bagaimana menangani air minum ini berbasis resiko. Jadi kira-kira kalau nanti ada resiko banjir seperti apa, resiko tadi ada, mohon maaf, kena tanah longsor, itu seperti apa. Jadi kita sudah mulai mengacu ke sana. Nah memang itu juga butuh anggaran yang luar biasa, karena RPAM ini timnya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah RPAM kita sudah disupport oleh Pemda yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah mengesahkan RPAM kita, sehingga membuat Perumda Air Minum tambah yakin bahwa diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan RPAM yang berbasis resiko. Jadi ini sekarang sedang berjalan lah. Nah salah satunya itu. Yang kami sampaikan tadi bahwa yang Petaku khususnya tadi tidak hanya masalah berkaitan dengan alamat yang dituju lokasi, tapi di situ kita bisa tahu dengan detail apakah benar bahwa yang Bapak sampaikan itu Bapak benar-benar sebagai pemilik sah. Misalkan kemarin satu contoh, saya di Karanganyar, saya tanya, Bapak ini kok namanya dengan Bapak beda? Oh iya Pak, saya
sudah membeli rumah ini 2 tahun yang lalu. Nah, karena sudah tahun, ya kalau gitu Bapak wajib datang ke kantor untuk cukup menyerahkan KTP sama kakak untuk update data. Karena yang istilahnya keluhan itu dilayani hanya pelanggan. Oh, atas nama berarti. Atas nama pelanggan. Baik. Karena di situ ada menyangkut aset PDAM. Betul. Aset PDAM dan informasi-informasi kadang-kadang dia di situ kan bisa menanyakan history payment atau pembayaran 3 bulan yang lalu. Saya seperti apa? Oh Pak, saya bayarnya kok kebanyakan, bisa nggak saya minta data 3 bulan lalu? Kita bisa seperti itu. Itu salah satunya seperti Salah itu. satunya seperti itu. Baik. Jadi ini sekaligus juga bahan informasi juga untuk masyarakat. Mungkin ketika datanya belum diupdate atau merasa, wah ini kayaknya data saya perlu diupdate begitu ya Pak Zain ya. Jadi tinggal datang saja langsung ke kantor begitu, membawa KTP sama kakak saja. KTP dan kakak saja. Cukup ya, KTP sama kakak. Oke, baik. Jadi silakan ini, apalagi yang mungkin belum diupdate atau mungkin baru membeli rumah belum lama ini dan di situ ada aset Perumda. Jadi gini, asal mereka tidak pindah alamat, alamat situ itu kita free, gratis. Misalkan alamat, misalkan ya Jalan Kapten Tendian nomor 3, nomornya masih 3, masih nggak masalah. Tapi tahu-tahu kok dia pindah, saya Jalan Ahmad Yani. Nah ini kan sudah beda. Nah itu kena balik nama. Seperti itu. Tapi juga nggak mahal, cuma 100.000. Oh, oke. Ya, masih terjangkau ya Pak? Masih ya. Artinya kalau mereka masih di situ, update data kita free. Kita free. Tapi kalau mereka pindah nama balik nama, tapi baliknya namanya itu beda lagi. Jadi gitu. Baik. Dan ini juga nanti mungkin kalau mau konsultasi dulu ke kantor juga bisa langsung ya, ke hubungan langganan Perumda Air Minum kita setiap hari, karena kita ada pelayanan customer service, kita ada, kita langsung kita layani. Oke, baik. Katanya dengan penghargaan atau Perpamsi Award 2021 ini kan otomatis juga mungkin ini sebagai salah satu juga bisa disampaikan ke masyarakat Pak, kaitannya dengan kinerja atau capaian kinerja. Karena ini mungkin akhir tahun ya Pak ya, akhir tahun 2021, mungkin capaian selama 1 tahun ini secara gambaran umumnya di Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kebumen ini seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah insya Allah target kita tidak hanya tercapai tapi terlampaui. Oh, terlampaui Pak. Ya, terlampaui. Seperti yang kemarin barusan saja proyeksi untuk tahun 2020 ke 2021 ini insya Allah kita targetnya terlampaui. Tapi kita tidak bisa ngomong ini karena ini kan Desember masih kurang beberapa hari ya. Tapi insya Allah secara normal sudah tidak ada biaya-biaya yang lebih besar, karena sudah itu. Dan kita insya Allah kemarin target dapat termasuk penyerahan atau bagian dividen ke Pemda yang kita 55% itu juga insya Allah memenuhi sesuai di atas targetnya, meskipun sedikit lah, tapi artinya melampaui kan, melampaui itu merupakan ya itu dapat kami sampaikan karena kita seluruh karyawan termasuk stakeholder dalam ini Pak Bupati dan Pembina itu yang mensupport Perumda Air Minum yang luar biasa kepada kita. Sehingga tanpa support mereka kita tidak mungkin lah. Betul. Artinya kita karena kerja di Perumda Air Minum memang benar-benar pompa kan 24 jam kita. Jadi mesti ada yang jaga pompa, ada yang jaga di sungai, di sumber. Karena 99% di Kebumen ini air pengolahan, bukan dari mata air. Ini yang membedakan PDM Kebumen dengan PDM yang lainnya. Kalau kita itu benar-benar dari air sungai, entah itu sungai bawah tanah, entah sungai permukaan, air permukaan. Kalau di Kebumen kan ada sungai Laulo, kalau Waduk Sempor, atau Wadas Lintang, sungai Gedung Bener atau Bedegolan, sungai Alian. Nah ini kesemuanya itu adalah dari air sungai. Dan kami memang mohon maaf kalau musim pakai karena air sungai, air bahan baku kita luar biasa keruhnya. Betul. Tapi insya Allah kalau sebagian yang di Kebumen meskipun air bakunya keruh, tapi kan sampai ke pelanggan tetap sudah jernih. Jadi bukan sampai pelanggan keruh itu enggak.
Jadi sudah ada pengolahannya. Sudah ada begitu kan, pengolahan. ya? Hanya kita kan ada IPA, instalasi pengolahan air. Kita ada. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi ini luar biasa. Jadi memang betul-betul, apalagi kaitannya dengan air ini kan jadi kebutuhan utama masyarakat ya, Iya, Pak iya. ya. Ini menjadi salah satu concern yang luar biasa dan tentunya dukungan dari pemerintah Kabupaten Kebumen ini pasti luar biasa begitu ya, Iya, Pak. betul, betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengar ini FM. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan sore hari ini masih berbincang bersama beliau Bapak Zain Mustain, SEMM PFM, selaku Direktur Perumda Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. Berbincang banyak kaitannya dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kebumen raih Perpamsi Award 2021. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini. Pak Zain, ini kaitannya dengan aplikasi. Mungkin kita akan melihat sekilas kaitannya dengan aplikasi Petaku, yang ini juga saya penasaran seperti apa sebetulnya begitu ya. Ini salah satu inovasi dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen di bidang IT. Silakan, mungkin bisa ditampilkan di layar televisi. Baik, Pak Zain, mungkin ini bisa dijelaskan. Nah, ini salah satu ininya ya. Nah, ini apa Pak? Apa aduan-aduan atau apa ini Pak Zain? Jadi pertama-tama mereka barangkali ada pipa bocor ada pipa bocor, mereka menyampaikan by WA nomor pelanggan langsung ke bagian pelayanan PDAM. Setelah itu, setelah mereka menyampaikan, Perumda Air Minum akan mengecek. Setelah ngecek kita pencet dari tadi ya ini, terus kita langsung ketahuan, oh nomor pelanggan ini namanya ini, misalkan tadi nama pelanggan Jati. Nah, langsung kita muncul ini, kita langsung cek muncul rute dia di mana dia berada. Lokasinya. Lokasi langsung menuju water meter. Jadi langsung water meter pelanggan itu berada di mana, langsung ketahuan itu. Nah, setelah kita ketahuan, baik Bu, pesan apa? Saat itu juga kita akan meluncur ke sana. Baik. Jadi langsung itu muncul informasi asal tadi ya Pak ya, ada ID pelanggannya ya. Itu jangan menyebutkan nomor ID pelanggan, itu cukup send ke kita. Langsung send ke kita langsung tahu, dan di situ kita akan klik, oh nomor 23 ini pelanggannya, itu langsung kita cek. Itu yang titik merah itu lokasi kita itu. Jadi semudah itu kita. Jadi pelanggan juga enak, langsung kita tahu. Ya seperti tadi saya katakan, seolah kita kayak Grab sama Gojek gitu ya. Kita tahu langsung sana, kita tahu, bahkan kita tahu kondisi rumahnya dia di mana berada, kita tahu. Sehingga kira-kira ya tadilah akurasi 3-4 meter dari titik itu kita memang cari sih. Tapi kalau kebocoran kan langsung kelihatan. Langsung kelihatan di situ yang basah kan otomatis. Nah, kita langsung tahu gitu loh. Jadi ini itu memudahkan sekali. Iya, sangat memudahkan ya Pak. Hanya ID pelanggan, kemudian nanti diklik, nanti langsung muncul informasinya di situ. Yang mengklik tentunya petugas PDAM. PDAM, betul. Jadi artinya memudahkan beliau berada di mana. Betul. Cuma yaitu jangan sampai salah ngisi nomor pelanggan. Kalau salah pasti tidak bisa keluar. Jadi ini juga kalau ada aduan ini harus cermat juga ID pelanggannya ya, pelanggan. Makanya kalau perlu nomor pelanggan Perumda Air Minum atau PDAM Kebumen itu disimpan saja. Begitu mereka langsung share, Pak, nomor ini langsung kita tanggapi. Misalnya dia posisi berada di Jogja, anaknya pasti tinggal, mah kok airnya ini kita bocor. Nah kan ibunya yang di Jogja tinggal share WA, nanti kita kan akan lokasi ke situ. Jadi semudah itu. Jadi anaknya mah kadang-kadang ibunya pergi keluar kota, anaknya saya bingung kan. Nah coba saja ibunya yang WA ke kita, nanti kita akan menuju ke lokasi itu. Tapi untuk pelayanan ini hanya untuk di area kota saja Pak, atau seluruh wilayah yang seluruh Kebumen. Seluruh Kebumen. Seluruh pelanggan PDAM Kebumen. Jadi dimanapun, mohon maaf, kita kan ada di 20 kecamatan ya di Kebumen. Yang belum itu cuma 6. Itu di Bonorowo, Bulus Pesantren, Padurso, Sadang, Ambal, dan Karang Sambung. Nah itu, kecuali 6 itu kita sudah ada. Meskipun kalau di Ambal itu ya, itu masih belum di kotanya, tapi misalnya Ambal yang dekat Kutoinangun. Misalkan, nah itu di Desa Winoledi itu kan sudah masuk Kecamatan Ambal, tapi lokasinya dekat. Tapi kalau pusat kotanya memang kita belum. Nah jadi kita insya Allah di 20 kecamatan yang sudah ada, pokoknya siapapun mereka yang pelanggan kita bisa. Karena kita basisnya adalah, titiknya adalah water meter pelanggan. Nah memang kadang-kadang pelanggan PDAM water meternya ada yang
jauh dari rumah, karena faktor pipa JDU-nya kita itu memang pelanggan kan maksimal 6 meter ya. Jadi kita memang harus ke lokasi itu. Oke, baik. Tapi untuk rencana ke depan, Pak, ini dari 20 Ya, kira-kira mau menyelesaikan ke 26 ini ada tahapannya atau tidak, Pak? Artinya mungkin tahun depan akan ditambah lagi kecamatan yang baru, atau mungkin wilayahnya yang tadi mungkin contohnya Ambal. Ini masih cuma dekat Kutawinangun, nanti akan diperluas lagi begitu atau bagaimana, Pak, rencana? ada insya Allah 2 kecamatan, Padruso sama Ambal. Ini tahun ini sudah masuk mulai. Ke tahun depan mulai nambah lagi di 2 kecamatan itu. Terus kemudian yang memang letaknya ke sini Bulus Pesantren ya. Bulus Pesantren memang agak jauh. Nah, ini baru pipa JDU-nya rencananya tahun ini, pipa JDU. JDU-nya. Kita sedang mengusulkan ke BBWS. Nah, ini karena investasi pipa JDU yang ukuran 300 DN 300, ukuran 300 segini lah, mungkin segini nih, sekur sini enggak diameternya ya, Pak? Ya, diameternya. Itu kira-kira kan kita nariknya 17 kilo. Nah, kalau 17 kilo, 1 kilo kan sekitar 1,4 miliar. Ya, dikalikan 17 ya. Makanya kita bertahap. Jadi kalau itu kalau dibiayai oleh Perumda atau PDM sendiri itu terlalu mahal, makanya kita minta entah itu melalui DAK, melalui BMCK, kita ke PUPR, kita minta untuk investasi itu, karena memang investasi air ini luar biasa. Betul. Artinya kita nanti dapatnya istilahnya ngejumi duit kecil ya, uang cilik, tapi investasinya yang luar biasa. Memang air ini untuk sampai ke pelanggan itu dibutuhkan. Kita sekarang panjang pipa penunda air minum itu sudah di atas 688 km. Itu kan bisa Surabaya Jakarta tuh, itu lebih itu. Betul, betul. Surabaya Jakarta kalau diluruskan loh dia. Nah, bisa bayangkan jenengan ke semuanya itu pakai tenaga pompa. Ini. Jadi ya pelanggan juga harus memaklumi juga ya, Pak ya. Kaitannya dengan misalkan ada aduan dan sebagainya, ini juga karena pelanggannya juga cukup banyak. Tadi saat ini ada 33.800 begitu ya, Pak ya. Dan yang pasti ini memang Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ini terus ingin memberikan pelayanan lebih baik tadi ya, Pak ya, sesuai seperti misi kita. Misi kita itu kita gampang itu ada 5 kata. 5 kata apa saja? Jadi kalau kalau visi kita menjadi Perumda Air Minum terbaik di kelasnya. Kalau misi kita ya hanya 5 kata. Pertama ya tentu kualitas. Terus kuantitas. Terus kontinuitas. Terus tekanan air ke pelanggan. Setelah kita tekan, terus aduan. Aduan ke pelanggan. Kemudahan pelayanan. Terus kemudahan pembayaran. Sehingga yang terakhir TA itu tekanan air pelanggan. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita masih punya misi nih ya. Ke pelanggan kalau bisa minimal adalah 3-5 meter. Bisa muncrat ke atas lah. Kita rencana gitu. Kenapa kok 3-5 meter ya? Biar pelanggan benar-benar kalau air tekanannya 1 meter aja sudah air dari got kan nggak bisa masuk. Betul. Nah, kalau kita apalagi tekanin sampai 3 itu kalau bukan pas jam puncak kita bisa, tapi pas jam subuh memang nggak bisa, pas saat bersamaan itu ya. Nah itu. Betul. Nah ini tekanan, terus aduan. Tadi penanganan aduan kita juga begitu aduan kita berusaha untuk segera secepat mungkin kita aduan. Ya memang tidak semua aduan kita bisa langsung nangani, tapi minimal kita sudah melakukan inspeksi saat itu. Sakitnya apa, di mana apa, harus kita lakukan. Kita akan komitmen seperti itu. Oke, baik Pak Zain, ini luar biasa. Komitmen dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, dan yang pasti semoga ke depan semakin
lebih baik lagi. Semoga bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi, Pak Zain. Insya Allah, insya Allah. Baik, ini waktu kita ternyata sudah di akhir acara, Pak Zain. Mungkin terakhir apa yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, terutama untuk para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. Monggo Pak Zain, silakan. Ya, sekali lagi Perumda Air Minum dapat Perpamsi Award di Mapamnas ke-14 tahun 2021, tepatnya 8-9 Desember di Solo. Itu tidak semata-mata PDAM saja, tapi menyangkut beberapa pihak. Yang pertama, memang kategori Perumda Air Minum pelanggannya ini termasuk pelanggan yang taat. Artinya secara garis besarnya on time lah pembayarannya, itu bagus dan itu membuat kami maju. Terus yang kedua, support dari Pemda memang luar biasa, entah dalam penyertaan modal, entah dalam bimbingan, ataupun dalam hal mensupport peraturan-peraturan yang mereka memang kita butuhkan. Seperti air pump, itu sudah. Terus bagian RPJMD, itu juga sudah. Terus RISPAM, itu juga sangat disupport. Terus yang ketiga, ini juga saya sampaikan terima kasih kepada karyawan dan Perumda Air Minum, yang juga sudah luar biasa, mereka mensupport. Untuk itu, karena ini merupakan air milik kita bersama, saya pernah menyetir bahwa seorang pelacur saja memberikan air kepada anjing, itu masuk surga. Masuk surga, betul. Apalagi kalian karyawan Perumda Air Minum, seluruh pegawai, stakeholder, yang mengurusi air untuk masyarakat luas. Insya Allah jaminannya juga surga. Amin. Kita berharap seperti itu. Ya saja, terima kasih. Tidak lupa dari Ratih TV, InFM yang senantiasa meliput kegiatan kita. Sehingga branding kita salah satunya adalah memberikan delay bahwa kok Perumda Air Minum terlalu banyak masuk ke media saya. Ya, salah satunya kemarin dinilai. Media apa yang meliput, saya sampaikan Ratih TV. Kemudian juga memang ada TV lain dari Banyumas tentunya. Tapi yang paling banyak Ratih TV. Sehingga saya juga terima kasih sekali kepada Ratih TV yang sudah mensupport kita sehingga sosialisasi kita sampai ke masyarakat. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Zain, dan kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. Dan untuk pemirsa Ratih TV serta pendengar FM, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum berpisah, kami ingatkan untuk saya, diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Dan akhirnya, saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Masih tinggi. Pak.